Di data saya ada 11 ya. Ada 11. Mas Iqbal sudah hadir? Halo? Halo. Sudah hadir Mas Iqbal? Sudah, oke. Mas Ahmad Syafi'i? Hadir, Prof. Hadir, Prof. Raditya Ananta? Hadir, Pak. Mbak Ateka Sena? Hadir, Pak. Mbak Reni? Reni Revitaningsih? Belum kelihatan. Mbak Resti? Hadir, Prof. Cut Maisaroh tadi udah ada ya. Hadir, Pak. Mbak Maria Oksi? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ini Mbak Maria kok jauh sekali suaranya. Mbak Ilma? Hadir, Pak. Mbak Niluh Sekar Astuti? Hadir, Pak. Oke. Mas Muhammad Bukhari? Nah, belum. Ya, jadi 2 ya yang belum. Oke, nggak apa-apa. Kalau tayangan RPS sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Ya, kita mulai saja sambil menunggu 2 teman lain yang belum masuk. Untuk mata kuliah desain eksperimen ini nanti juga akan kita desain seperti mata kuliah yang kemarin ya. Ya, karena dalam posisi daring ini kita agak sulit juga kalau untuk mungkin secara praktis ketemu dan sebagainya, tapi mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari nanti juga bermanfaat karena kondisi ya yang tidak memungkinkan. Nah, untuk mata kuliah kemarin mungkin ada yang belum keluar nilainya? Sudah semua, Pak. Oke. Sudah semua. Ada yang masih keberatan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Kalau ada yang keberatan ya untuk saat ini belum bisa mengubah nilai karena nama saya terkunci. Saya masih beberapa yang saya K itu masih banyak. Ya karena mungkin ketinggalan dengan grup mengumpulkan tugas dan sebagainya, mungkin merasa ngirim tapi tidak nyampe dan sebagainya, itu masih ada beberapa. Dan saya belum bisa mengedit karena Siakat ini ada beberapa yang sedang dikunci, jadi nggak bisa update. Tapi nanti sambil jalan, sambil menunggu dibuka oleh WR1, nanti yang belum keluar bisa diupdate menyusul gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang masih K dari dosen lain itu karena dikunci ya untuk untuk penguploadan nilai, karena juga dibatasi kemarin, batasi waktunya kapan harus terakhir mengupload gitu ya. Oke. Mungkin masih ada yang belum keluar 1-2 mata kuliah gitu ya. Sudah semua, Pak. Oh, sudah semua. Oke. Nah, untuk mata kuliah desain eksperimen ini juga ada 2 kelas paralel ya nampaknya. Itu yang satu dengan Prof. Edi, yang satu dengan Pak Suji Munaji. Prof. Edi itu nggak tahu tahun ini pasangannya siapa, saya tidak tahu. Tapi biasanya dengan Pak Suranto, dengan Pak Suranto. Kemudian Pak Suji ini dipasangkan dengan saya. Ya. Kemudian di RPS yang sudah disepakati itu materi yang akan disampaikan itu meliputi materi tentang asumsi analisis varian. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari karena sudah belajar, prasyaratnya adalah statistik. Ya, nanti kita banyak ke eksperimen olah data menggunakan SPSS sama olah data menggunakan cara manual berbantuan Excel. Ya. Jadi nanti ketika membahas satu topik, nanti menyajikan teorinya sebagian, kemudian sebagian kita
dipraktekkan ya, disimulasikan sama seperti waktu teori tes klasik ya kemarin, yang tes klasik atau apa ya kemarin? Dari tes klasik, Pak. Nah, itu jadi nanti di SPSS kan, atau Pak mau pakai Excel lah, gitu. Jadi nanti kita buat formatnya pakai Excel, kemudian kita buktikan secara SPSS gitu. Sehingga nanti output dari kuliah ini untuk setiap pokok bahasan kita punya teorinya, punya cara hitung manualnya menggunakan Excel, kemudian punya template-nya untuk menghitung SPSS. Kemudian dibuat tulisan ya, dibuat tulisan semacam modul panduan ya, modul panduan untuk masing-masing pokok materi. Jadi ada teorinya, kemudian simulasi ngitungnya pakai Excel, nanti di capture gitu ya, kemudian simulasinya memakai SPSS gitu. Karena di sini nanti kita akan membuat desain, kemudian desainnya itu dibuatkan data bangkitan ya, kita buat data ya, kita buat data gitu, seakan-akan kita sudah melakukan satu pengukuran di lapangan, kemudian diolah menggunakan Excel, dipastikan menggunakan SPSS. Jadi antara Excel dan SPSS nanti hasilnya sama gitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya dari model ini Anda sudah bisa nanti menyiapkan satu artikel ya. Anda sudah bisa menyiapkan satu artikel yang bisa disubmit di jurnal. Gitu. Nah, sehingga kalau itu, maka saya berharap nanti Anda sudah memuat satu variabel yang akan Anda teliti ya. Diusahakan nyerempet variabel yang sudah akan Anda teliti, kemudian dibuat artikelnya sehingga nanti bisa dipakai sebagai salah satu syarat ujian tesis ya. Anda sudah punya publikasi gitu. Kalau Anda nggak curi start dalam menulis artikel, nanti Anda bisa terhambat kelulusannya, karena saat ini itu untuk bisa terbit di artikel itu tidak hanya butuh 3 bulan 4 bulan ya, bisa 1 tahun itu belum keluar gitu. Sementara untuk syarat lulus kan harus sudah keluar artikelnya. Jadi Anda bisa mulai curi start di semester 2 ini, kemudian nanti ditulis di semester 3, di semester 3 itu sudah Anda publish gitu ya, Anda masukkan ke satu jurnal tertentu sambil menunggu nanti setengah tahun terbit misalnya. Nah, itu sudah bisa dipakai untuk syarat ujian tesis gitu ya. Biasanya teman-teman Anda sudah dimulai dari mata kuliah desain eksperimen ini sudah menghasilkan artikel di akhir kuliah. Di akhir kuliah artinya setengah tahun dari ini Anda sudah mencari literatur, kemudian nanti pada saat menulis artikel membuat data salah satu variabel yang akan Anda ukur menggunakan desain eksperimen ini. Gitu. Terus dibuatkan data hasil uji coba lapangan, tapi nanti diolah, dikemas menjadi suatu artikel yang bisa diterbitkan. Itu caranya seperti itu untuk mengejar. Nah, karena PEP ini kalau kuliahnya lancar-lancar aja kalau PEP itu, tapi nanti ketika nulis akhir itu biasanya bisa lebih dari 3 semester. Tetapi kalau prodi lain itu bisa semester 4 pada ujian gitu. Karena mereka juga sama, kita perlakukan sama seperti ini. Jadi dimulai semester 2 sudah membuat membuat data terkait dengan variabel yang ingin diukur. Untuk saat ini sudah punya kira-kira tema-tema penelitian belum? Sudah, Pak. Sudah nih. Nah, nanti kalau sudah kan nanti terus diusulkan ke prodi toh, nanti disetujui salah satu kan nanti Anda misalnya suruh membuat 3 tema penelitian tentang pengembangan instrumen, mungkin tentang penelitian penelitian evaluasi, kemudian
bisa nanti Anda bisa penelitiannya itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif kan gitu. Nah, dari metode-metode penelitian yang sudah Anda peroleh, Anda menetapkan apakah mau kualitatif atau kuantitatif gitu. Nah, nanti sambil jalan menguasai softwarenya. Ya, misalnya kalau kualitatif ya belajar tentang structural equation modeling, kalau kuantitatif ya Anda bisa menguasai teknik-teknik analisis data, misalnya pakai PARScale, pakai R ya, program R dan sebagainya. Itu nanti Anda yang khas nanti kuliah sama Bu Heri itu tentang materi program R itu ya. Nanti Anda kalau bisa ikut itu, sehingga nanti Anda bisa mengembangkan software sendiri menggunakan R, program R, karena lebih fleksibel. Begitu. Nah, poin-poin yang akan dicapai pada mata kuliah ini itu meliputi yang pertama tentang tema asumsi analisis varian. Asumsi analisis varian. Ya, misalnya asumsinya apa ketika kita menganalisis varian itu? Yang paling sederhana apa? Kalau Anda melakukan uji statistik itu yang Anda mulai apa itu? Pertama, datanya harus bersifat apa? Misalnya, data harus berasal dari apa? Data normal, Pak. Ya, Anda kan kalau uji statistik kan selalu nguji misalnya homogenitas, nguji normalitas, sebagainya. Uji normalitas itu kan sebenarnya asumsi ya. Kenapa harus diuji? Karena asumsinya datanya berasal dari data yang normal. Nah, sekarang syarat data dikatakan normal itu apabila jumlahnya representatif. Maka kalau di statistik itu untuk si data normal, jumlah datanya berapa minimal? Di mata kuliah statistik? 30. Minimal 30. Jadi kalau nanti melakukan kelas eksperimen, kalau satu kelas itu kira-kira hanya 28 gitu, kira-kira sudah cukup belum? Belum, Pak. Jadi harus minimal 30, tetapi jangan di pas 30 karena nanti ada data yang mortal toh. Iya, Pak. Ya, ada kemungkinan datanya mortal, datanya mati. Nah, data mati itu misalnya ketika kita mendesain penelitiannya itu adalah penelitian pretest post-test, ternyata ada yang ikut post-test tapi tidak punya data pretestnya, ada yang ikut pretest tidak punya data post-test, maka itu nanti datanya mortal. Sehingga ketika mendesain itu supaya memenuhi kriteria normal maka data harus banyak. Data harus banyak. Nah, banyaknya berapa? Menurut teori statistik tidak kurang dari 30. Sekarang filosofinya apa kok 30? Kenapa kok 30 minimal? Filosofinya apa? Filosofinya ketika kita membuat kurva normal itu diperlukan minimal 33 titik. Itu. Jadi kalau membuat kurva normal itu minimal diwakili oleh 33 titik. Kalau kurang dari itu maka kita tidak bisa membuat kurva normal. Mungkin kurva normalnya enggak sempurna kan gitu ya. Jadi itu terus harus homogen, nah, ya harus homogen datanya. Gitu. Oke. Dan masih banyak lagi. Kira-kira nanti ada 10 syarat. Ya, ada 10 syarat yang harus dipenuhi dalam membuat dalam menganalisis varian. Jadi ada 10 syarat minimal. Itu kalau kita patuh ya, kalau kita patuh harus syaratnya harus ya distribusinya normal, harus homogen, antar individu harus bagaimana dan seterusnya. Itu kira-kira nanti ada 10 syarat yang akan Anda kaji
Ya, Anda cari di literatur. Kemudian nanti kalau Anda cerita misalnya tentang analisis varian, ya harus memenuhi sejumlah syarat yang dipersyaratkan. Kalau datanya misalnya datanya bersifat nominal gitu, boleh nggak dalam satu analisis varian datanya nominal? Boleh Pak. Ya, Boleh. boleh. Nominal itu apa tuh? Data nominal itu? Contohnya seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan, gender gitu. Laki-laki, perempuan. Terus tinggi, rendah. Ya. Kira-kira kalau dianalisis varian boleh nggak kalau data-data kayak gitu? Boleh Prof. Boleh Pak. Boleh. Misalnya untuk uji beda gitu kan, bagaimana kemampuan kognitif laki-laki dan perempuan gitu. Nanti dilihat dulu bahwa ketika kita melakukan analisis varian, maka data itu hanya boleh bersifat interval atau rasio. Ya. Syarat analisis varian datanya adalah interval atau rasio. Jadi tidak boleh nominal atau ordinal. Jadi harus diubah dulu ya datanya. Gitu. Kalau datanya nominal, ya nanti harus modelnya adalah non parametrik. Kalau non parametrik itu bersifat kategori. Ya, kategori itu kan nominal ya, masuk nominal atau ordinal. Gitu. Dan masih banyak lagi nanti kita telusuri ketika membahas tentang asumsi analisis varian. Oke, kemudian tujuan yang kedua itu adalah melakukan uji perbandingan, ya, uji perbandingan, ya, uji beda, ya, kemudian uji apa? Ya, beda ya, ada beda populasi. Kalau populasinya tunggal, populasinya ganda dan sebagainya. Gitu. Terus memahami pendekatan model linier dalam ANAVA. Nah, nanti kita banyak menggunakan model general linear model. Ya. Ketika kita menganalisis, nanti kita banyak melibatkan yaitu menggunakan general linear model atau GLM. Ya. Karena menggunakan GLM ini kita sudah bisa mengolah semua data ya. Ya. Jadi istilah-istilah perikilan yang ada di nanti akan kita gabung menjadi satu model analisis, yaitu menggunakan pendekatan general linear model. Jadi dengan menggunakan GLM ini kita sudah bisa langsung melakukan uji multivariat, melakukan uji univariat itu sekaligus. Ya. Jadi nanti kita banyak memakai yang GLM. Kemudian mahasiswa juga bisa melakukan analisis kovarian, menguasai desain ya, yang utama di sini kan kita bisa menerapkan macam-macam desain ya. Jadi kita akan menggunakan misalnya desain acak lengkap itu seperti apa, kalau pakai blok acak itu seperti apa, kalau pakai desain bujur sangkar itu seperti apa, desain faktorial ya, desain bertingkat ya. Jadi kalau desainnya meskipun datanya sama ya, mesti variabelnya sama ya, datanya sama, variabel terikat dan tergantungnya sama, tetapi kalau desainnya berbeda maka analisisnya juga berbeda. Jadi nanti kita akan jadi ketika kita melakukan penelitian itu ketika desainnya berubah, maka model analisisnya juga mengikuti berubah. Meskipun variabel yang kita teliti itu sama. Ya. Jadi nanti ketika kita sudah menetapkan populasinya seperti apa, ketika pengambilan samplingnya misalnya akan mengikuti desain yang sudah kita rancang. Jadi
dalam hal ini kita lebih banyak nanti kepada mempelajari model desain, kemudian dari desain itu baru kita analisis berdasarkan syarat-syarat dari setiap desain. Yang sudah Anda kuasai itu kan namanya desain pretest posttest ya. Kalau waktu nulis skripsi kan desainnya pretest posttest gitu ya. Benar? Iya, Pak. Ya, ada desain pretest posttest. Terus ada lagi desain namanya desain eksperimen dan kontrol gitu ya. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau di teknik analisis data di misalnya di mata kuliah ini kedua desain itu kalau digabung menjadi satu. Jadi ada desain pretest posttest sendiri, ada desain Ada desain pretest posttest, ada desain kontrol grup, nah gitu. Nah, nanti itu bisa kita gabung ya, namanya mix design. Nah, gitu. Mix design ya. Mix berarti ada campuran antara pretest, posttest dan kontrol eksperimen gitu toh. Nah, nanti kita mix misalnya. Kalau desainnya mix terus model analisisnya seperti apa? Nah, gitu. Nanti akan kita tentukan. Oh, ternyata kalau mix ini harus seperti ini. Gitu. Terus yang sering salah, ya, yang sering salah itu ketika kita melakukan desain kontrol eksperimen. Kalau variabelnya satu, ya, kalau variabel terikatnya hanya satu, misalnya pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar IPA misalnya. Pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar IPA. Maka eksperimennya kan Anda menerapkan model pembelajaran tertentu toh? Terus kontrolnya adalah menggunakan model pembelajaran yang sudah biasa dilakukan di sekolah tersebut. Kemudian variabelnya adalah hasil belajar. Apakah penerapan model terbaru itu berdampak pada peningkatan hasil belajar atau tidak? Ataukah penerapan model belajar baru itu lebih baik dari model yang sudah ada atau bagaimana? Nah, itu maka kita cukup menggunakan desainnya cukup dengan menggunakan kontrol eksperimen. Tetapi kalau melibatkan dua variabel, ya, kalau variabelnya itu adalah hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis gitu. Hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis. Apakah cukup dengan eksperimen kontrol? Halo? Belum cukup. Belum cukup. Ya, belum cukup. Tetapi dalam satu penelitian yang kita jumpai itu mereka sudah menganggap itu cukup dengan eksperimen kontrol gitu. Jadi nanti analisisnya harusnya kan multivariat ya. Karena variabel terikatnya lebih dari satu toh. Berarti kan harus multivariat. Cuman desainnya belum cukup kalau hanya eksperimen kontrol. Maka harus menghadirkan satu variabel minimal. Ya, satu perlakuan lagi. Jadi jumlah perlakuan itu jumlah variabel terikat ditambah satu. Jumlah variabel terikat ditambah satu. Jadi kalau ada dua variabel terikat, maka perlakuannya minimal 3 perlakuan. Ya, ada 3 perlakuan minimal. Ya, jadi satu yang pertama pakai model eksperimennya itu pakai yang Anda buat baru, kemudian dikontraskan dengan cara yang lain. Nah, kontrasnya minimal 2.
gitu. Jadi ada eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3. Minimal itu ya, minimal. Gitu. Kalau satu variabel tadi kan kontrasnya cukup 1 ya. Kontrasnya cukup 1 yaitu kontrol tadi ya, eksperimen dan kontrol. Tetapi kalau variabel terikatnya lebih dari 1, maka kontrasnya tambah 1 lagi ya, gitu. Jadi minimal 3. Nah itu yang sering salah. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran ini adalah Anda tahu tentang syarat-syarat atau asumsi tentang analisis varian, kemudian bisa melakukan analisis sederhana terkait dengan uji beda, kemudian Anda bisa melakukan suatu desain eksperimen. Dari hasil desain eksperimen itu Anda bisa melakukan analisis secara statistik, baik menggunakan model linier maupun menggunakan model kovariat. Ya, kovariat. Contohnya kalau pakai kovariat itu Anda melakukan desain, kemudian variabelnya itu misalnya motivasi dan hasil belajar. Jadi di sini motivasi sebagai kovariat. Ya, kovariat itu sebagai antara ya. Sebagai antara. Jadi kalau motivasinya naik, ya asumsi kita kalau motivasinya naik, hasil belajarnya juga naik. Kalau motivasinya turun, hasil belajarnya turun. Gitu. Jadi desain seperti itu. Itu kira-kira tujuan yang akan kita lampaui. Ya. Jadi yang pertama bisa memahami asumsinya, kemudian bisa melakukan uji statistik, dan bisa melakukan suatu model-model desain eksperimen. Ya. Tadi desain-desain eksperimennya misalnya ada desain acak lengkap, desain blok, ya, desain bujur sangkar, ada desain faktorial, ya. Kemudian ada desain bertingkat, ya. Kemudian desain faktorial confounded dan desain faktorial pecahan. Oke. Oke, itu kira-kira tujuan. Jadi ada 13 tujuan pembelajaran. Nah, kemudian pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas dari 13 tujuan itu diurai menjadi sejumlah poin ya, yaitu ada asumsi analisis varian, uji perbandingan ganda, pendekatan model linier dalam ANAVA, analisis kovarian, desain acak lengkap, ya. Desain acak lengkap, kemudian desain blok acak, desain bujur sangkar latin, desain faktorial, ya. Acak lengkap, ya misalnya. Desain faktorial acak lengkap dengan 3 atau lebih perlakuan, ya. Desain bertingkat, ya. Desain faktorial plot, ya. Desain faktorial confounded, desain faktorial pecahan, nah kira-kira gitu. Ya. Kita dari kemudian perkuliahan ini juga sama, yaitu kita menggunakan ceramah, diskusi, dan presentasi. Oke. Kemudian literatur yang bisa kita tengok nanti itu, ini ada bukunya Crick, ya. Bukunya Crick itu eksperimen desain, ya. Ya, eksperimen desain procedure for the behavioral series.
Terus buku anjurannya bisa pakai bukunya Keppel, Applied Multivariate, ya tulisannya Stephen. Kemudian ada Applied Multivariate dari John, gitu. Bukunya Crick ini bisa di-download ya, Anda bisa download dari internet gitu. Coba saya carikan nanti, kalau ada saya kirim ya, nanti sebentar. Saya harus cari di ini apa, di dokumen. Bentar. Buku. Mungkin sambil saya mencari, mungkin ada pertanyaan. Ya. Loh, mungkin ada pertanyaan sebelum nanti saya carikan dulu bukunya gitu. Pak, jadi ini maksudnya dosen pengampunya itu langsung sekali dua atau dibagi dua sama seperti dengan Bunda Ada kemarin, Pak? Enggak, ini biasanya Prof Suji itu sesekali sit in masuk aja, sesekali. Jadi tidak dibagi gitu. Jadi nanti ya boleh dikatakan secara utuh dengan saya gitu. Nah, tapi nanti sesekali Prof Suji itu masuk. Ya. Jadi ya asal sudah ada di grup, kemudian nanti ada linknya dikirim. Mudah-mudahan kalau dia ada waktu bisa langsung set in masuk itu. Jadi mengikuti jalannya diskusi, kemudian nanti sebagai narasumber gitu. Tapi kalau yang bersangkutan mungkin sedang repot, biasanya dia juga tidak masuk. Jadi polanya seperti itu. Jadi tidak diparobiak gitu, enggak kayak biasanya ya. Oke. Mas Radit ada pertanyaan? Dereng, Pak. Oh, dereng. Jadi nanti sama ya, tadi dari poin-poin tadi nanti di lotre atau diapakan, nanti masing-masing mengkaji satu tema ya, mengkaji satu tema, kemudian dari tema itu dibuat bahan presentasinya. Ya, dibuat bahan presentasinya, kemudian dari bahan presentasi tadi dibuatkan simulasi. Kalau sudah ada yang model desain ya harus membuat contoh desain, kemudian dari desain itu diolah pakai Excel, kemudian diolah pakai General Linear Model, GLM pakai SPSS. Nah, nanti kita cek antara SPSS dengan modelnya Excel itu sudah sinkron belum. Kalau sudah sinkron artinya sudah benar apa yang Anda lakukan. Kemudian itu sebagai bahan diskusi. Artinya setelah selesai diskusi, setiap nanti dari penyaji itu menyampaikan, kemudian kita disampaikan, kemudian kita lakukan diskusi. Sehingga di akhir kuliah
masing-masing sudah bisa melakukan seperti apa yang dipunyai oleh si narasumber gitu. Kemudian nanti didokumentasi, setelah didokumentasi nanti bisa dokumentasi tertulisnya ya, nanti bisa di-share ke seluruh temannya. Diusahakan sebelum presentasi sudah di-upload dulu ya di grup supaya bisa dibaca ya. Kalau misalnya tidak bisa menerima sinyal dengan baik, minimal sudah bisa membaca bahan di belakang gitu. Sehingga nanti pas misalnya pas bisa sinyalnya bagus dan bisa bergabung, nah itu bisa kita lakukan diskusi. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti saya carikan ya sebagian buku yang ada di saya harus nyari-nyari dulu, nanti saya kirim ke WA Group sebagai bahan. Nah, presentasi kita mulai minggu depannya lagi gitu ya. Jadi minggu depan belum, tapi minggu depannya lagi sudah kita mulai nggih. Siap nggih? Nanti yang tampil pertama. Siapa? Ya, karena kan tampil pertama kan materinya tidak terlalu berat-berat sekali karena masih pendahuluan, misalnya analisis misalnya asumsi analisis itu kan belum banyak matematisnya ya. Artinya masih teoretik. Tetapi nanti kalau yang sudah desain itu yang lama kan Anda mensinkronkan antara cara hitung manual dengan cara hitung menggunakan SPSS gitu. Jadi nanti penyajian teori kemudian langsung prakteknya gitu, cara penyampaian di diskusinya gitu. Begitu? Ya, ada lagi yang bertanya? Mbak Ilma? Ada pertanyaan? Oh, belum. Ya, Mas Iqbal? Mas Iqbal, halo? Halo, Pak. Oke, ada pertanyaan Mas Iqbal? Untuk presentasinya berarti individu ya, Pak? Individu, ya ini individu kan. Ya, presentasinya individu. Ya. Ya, untuk dapat A itu ya harus individu ya. Ya. Ya, kalau A bulat itu artinya tulisannya menarik, bagus, nah itu A bulat. Kalau ada kemarin masih banyak yang kepotong-potong, itu kan saya minta yang modelnya pakai Word. Ya, tapi ngirimnya itu PDF, tapi mungkin PDF dibongkar, akhirnya potong-potong gitu. Ada yang terpotong-potong gitu. Ya. Jadi tidak bisa dibaca karena filenya itu kepotong terus di PDF lah. Saya kan nggak bisa baca kan ya. Gitu. Ya, kemarin punya siapa itu kemarin? Iya. Bisa jadi punyanya Mas Radin. Ya. Ya, nanti saya carikan nanti itu. Itu filenya kepotong. Nah, saya bacanya gimana ini? Ya. Misalnya itu. Ya. Kalau Mbak Nilo ini dikirim lewat email ya, lewat email terpisah dari grup ya, sehingga tercecer ya gitu. Karena satu hari bisa masuk 50 email gitu ya, 50-an email, ada dari jurnal, ada dari mahasiswa S1, S2. Nah, itu kan banyak sekali sehingga kelipat-lipat gitu ya gitu. Ya, jadi sehari sudah ketimbun selisih 5 hari udah sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4 itu, sehingga kadang nggak kebaca gitu ya, terlewat gitu. Tapi udah masuk ya Mbak Nilo? Sudah, Pak. Oh sudah, oke. Ya, oke. Mas Bukhari, ada pertanyaan? Iya Pak, untuk materi yang presentasi Pak, ini kan untuk persiapan gitu Pak. Kira-kira dimulai dari materi keberapa Pak ya? Kita juga bisa berbagi gitu Pak langsung ya, gitu kan. Ya, nanti kan dari RPS saya kirim. Nah, dari RPS itu ada beberapa yang bisa digabung karena itu materinya sedikit sekali ya. Misalnya tadi yang asumsi itu kan sedikit. Nah, itu bisa digabung dengan yang di bawahnya gitu. Jadi dibagi rata pokoknya nanti dari kan ada berapa tadi? Ada beberapa poin, nanti ada yang digabung. Ya,
Jadi yang asumsi-asumsi itu kan nggak ada banyak matematisnya ditambahi bawahnya kan gitu, sehingga nanti terbagi rata. Ya paling aman dibagi dari bawah, ya. Dari bawah nanti sisanya yang atas itu yang bisa digabung gitu. Ya saya manut ya nanti pembagiannya seperti apa, tapi yang penting dari 13 pokok, dari 13 tujuan dan 13 pokok materi tadi terbagi rata, karena di sini tadi ada 12 ya. Ya, ada 12 atau 11 tadi. Ya nanti ada yang digabung yang tidak terlalu banyak. Tetapi nanti yang pas misalnya desain tertentu, nah itu nggak usah digabung, yang sudah misalnya mulai desain faktorial acak, desain bujur sangkar, nah itu nggak usah digabung. Jadi dia nanti memsimulasikan apa itu desain bujur sangkar misalnya, terus bagaimana bentuk desainnya, nah, terus dibuatkan data, terus disimulasikan pakai Excel, terus setelah itu dibuktikan pakai SPSS, pakai General Linear Model. Oh hasilnya seperti ini gitu ya. Kira-kira itu. Nanti Anda bisa ngedownload yang bukunya Krik itu ya lewat Google, bisa ketemu gitu. Kalau yang multivariat nanti coba saya carikan yang bawah-bawahnya itu, kalau bisa ada semua nanti saya kirim lewat WA. Tapi saya karena buku saya itu banyak sekali, jadi saya harus mencari-cari. Nah, ya, Maaf Pak, ya. Bukunya yang 900 halaman. Kepatah-patah Mas, saya nggak dengar. Ya, halo. Tadi ditanyakan bukunya yang 917 halaman itu Pak atau yang lain? 900 kayaknya enggak, sebentar saya cari dulu aja bukunya yang Krik ya. Bukunya Krik. Bukunya Krik. Bahan. Ini ya. Halamannya sampai banyak. Yang ini toh. Ini tadi yang poin 1 kan ada fundamental assumption in analysis of variance, ada toh? Ya. Ini agak lambat keluarnya. Ya.
Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. ini cuma keluarnya lambat karena melalui internet. Ya. Ya. Gini. Ya kira seperti itu. Tapi kan bab 1 sudah ada di daftar isi tadi ada ya. Nah, ya, di daftar isi tadi bab 3 misalnya. Itu tentang asumsi tadi bab 3 ya. Asumsi, analisis, variat, nah gitu. Ya, atau daftar isi saja lah. Ini agak berat untuk tampilnya. Ini agak berat. Ya ini keluarnya agak berat ini. Nah ini tadi ya, analisis kovariat, ini semuanya sudah ada kok di sini nanti. Analisis kovarian, nah, ini hilang terus. Ini tadi confounded itu juga ada toh? Atau Anda sudah berhasil ngedownload belum? Tadi ada yang dikirim oleh Mas Ahmad Safi itu, Pak. Saya cek daftar isinya hampir sama dengan bukunya Bapak. Hanya tampilannya saja yang berbeda. Oh ya, kalau ada yang lebih bagus ya silakan. Soalnya kan ini buku saya sudah lama ini. Ya, kalau ada yang lebih bagus silakan. Ya, nanti dicek aja. Ini nanti saya kirim. Ya, ini ada bab 9 misalnya ini GLM dan sebagainya, hierarchy of the sign. Ya dari sumbernya ya dari buku-buku seperti ini nanti. Ya, ini Roger Craig. Nah tadi kan asumsi analisis varian ini tadi bab 3 tadi ya. Dia ada di bab 3. Iya, Pak. Ya. Nah, ini toh fundamental ini hilang terus. Ini bergerak sendiri terus ya. Kira-kira itu. Bab 5 dan sebagainya. Kira itu terus buku lainnya tadi ada ini punya siapa ini? Applied multivariate statistik for social science misalnya. Ini yang misalnya tulisannya Jim P. Stevenson misalnya. Ya, ini ada ini terus buku berikutnya applied. Nah ini applied multivariate statistik analisis ya. Ya ini kira-kira untuk bacaan nanti. Ya, buku multivariate. Ya. Ini multivariate random variable, moving dimension, multivariate distribusi, teori, faktor analisis, ya, cluster analisis, diskriminan analisis. Jadi ini nanti untuk tambahan dibaca aja ya. Nanti saya kirim dua-duanya, tiga-tiganya. Oke, kira-kira itu. Oke, saya kirim dulu sebentar. Kan
Ya agak berat deh, ini agak berat banyak soalnya. Oke, masih proses, masih nunggu ya, agak berat karena filenya besar. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Mbak Atika, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Ya. Oke, saya perlihatkan mungkin yang pernah ditulis oleh yang dulu ya, mungkin ada nggak, coba saya carikan. Atau saya menawarkan mungkin kalau misalnya Anda per individu terasa berat, maka Anda bisa membuat kelompok, tapi kelompoknya berdua, nanti tampilnya juga 2 kali. Kira-kira bagaimana? Atau mau individu atau berdua? Tetapi kalau berdua nanti 2 tema. 2 tema, sehingga mungkin menyelesaikan materi 1 berdua, menyelesaikan materi yang kedua nanti juga berdua, kemudian disampaikan berdua gitu. Mungkin Atau mau individu. Ya. ya, biar ada diskusi. Tapi ganjil ya, Pak, Apanya yang ganjil? mahasiswanya 11 orang. Contohnya begini, nah ini kelihatan ya di slide. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini mereka menulisnya berdua, tetapi dia tidak hanya menampilkan ini, tapi ada dua yang dia kerjakan gitu. Nah, ini misalnya kelompok 3 ini ya. Nih ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, ada 7 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu mengerjakan dua pokok bahasan, materi 4 dan materi 12. Nah, gitu. Jadi agak jauh rentangnya supaya ketika menyelesaikan ini nanti
teman yang lain menyampaikan dulu, kemudian dia dapat misalnya materi terakhir gitu. Terus nih kelompok 1 itu misalnya dia materi 2 dan materi 10. Nah, misalnya materi 2 tentang asumsi ANAFA misalnya. Nih, terus dia membuat PPT-nya gitu. Ini misalnya dia menulis PPT-nya, misalnya 2 orang, disampaikan bersama-sama. Ini cuma berapa 7 slide ya kira-kira. Ya, nulisnya hanya 7 slide. Independensi, kemudian homogen, normal, nah ini gitu. Nah, dia hanya sampai di situ ketemunya, tapi mestinya kan tidak hanya itu ya. Gitu, ya. Tapi nanti akan muncul di diskusinya tambahannya. Oke, setelah dia nampilkan itu, kemudian dia membuat model Excel. Nah, ya, misalnya uji homogenitas dan uji normalitas. Ya, dia buat misalnya di sini pakai uji homogenitas, ya, uji normalitas, terus kemudian dia melakukan uji kalau Lavene itu apa namanya homogenitasnya ya. Ya, ini pakai Excel, terus ini uji ANAFA. Contoh dia melakukan suatu uji ANAFA. Pengaruh pembelajaran PBL, CTL, dan Jigsaw misalnya. Asumsinya apa, hipotesisnya apa, kemudian dia buktikan. Nah, itu jadi ini yang pakai Excel. Kemudian setelah itu diolah kalau pakai SPSS. Nah, ini kan SPSS-nya yang ini. Ya, ini outputnya, ini data SPSS-nya, kemudian ini outputnya. Terus makalah yang berupa Word, ini kan draft pertama sebelum membuat PPT kan mestinya membuat ini dulu ya, membuat membuat papernya dulu ya. Tuh, misalnya ya, ada nama ini misalnya uji normalitas. Jadi yang dibuat PPT itu sumber dari ini dulu. Jadi dia ada. Itu kalau mau maksimal ya monggo. Anda sekarang maunya yang seperti apa? Ini yang materi 10 misalnya dengan 3 perlakuan. Ini teori yang dibuat dulu. Dia buat teorinya dulu. Buat teorinya, kemudian dia analisis pakai SPSS ya, sama pakai Excel ya. Ini contoh Excelnya misalnya ya. Dia punya metode, kemudian diolah misalnya. Di sini membedakan laki-laki, perempuan, pengaruh gaji, pengalaman kerja, nah, kemudian terhadap apa nih? Terhadap nilai UKG guru. Jadi sekarang kalau pengaruh jenis kelamin, gaji, dan pengalaman kerja terhadap hasil ulangan UKG. Ya, UKG itu ini sertifikasi guru itu. Ya. Apakah kalau gajinya tinggi, hasil UKG-nya tinggi? Apakah kalau pengalaman kerjanya sudah lama, hasil UKG-nya juga baik? Apakah kalau laki-laki selalu lebih baik dari perempuan? Nah, dan sebagainya. Jadi nanti akan terjawab melalui desain RAL 3 faktor. Nah, misalnya gitu. Itu contoh ya, contoh. Nanti output yang harus Anda hasilkan. Kira-kira
Oke. Sudah ada gambaran yang harus dikerjakan? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, terus kesimpulannya mau sendiri-sendiri atau berdua mencari pasangan? Berdua. Berdua, Pak. Oke, jadi kalau berdua artinya silahkan Anda mencari pasangan yang menurut Anda sesuai, bisa diajak kerjasama, yang bisa saling mengisi gitu ya. Nah, tentu saja kan saya tidak bisa memaksakan untuk memasang-masangkan. Nah, jadi mungkin Anda sudah punya pengalaman semester kemarin, Anda nyaman bekerja dengan si A, si B, nah, itu silahkan Anda membuat grup sendiri, kemudian nanti materinya didiskusikan dengan temannya supaya terbagi dengan baik, gitu ya. Oke, saya cek dulu apakah sudah masuk. Oh, ini sudah multivariate. Saya kirim dulu ini sudah. Baru 2 buku ini yang masuk. Sebentar, RPS-nya tadi saya simpan di mana ya? Simpan RPS. RPS. Pak, berarti pasangannya milih sendiri ya? Gimana? Berarti pasangannya milih sendiri. Pasangannya milih sendiri aja. Tadi di absensi kan ada 11 orang, Pak. Berarti ganjil. Berarti nanti ada yang sendiri atau gimana, Pak? Ya kalau yang sendiri ya nanti dikasih satu materi sendiri, yang lain bisa pasangan, gitu. Jadi kalau yang nggak dapat pasangan ya sendiri, satu materi tersendiri. Tapi cukup satu saja. Oke, Pak. Yang berpasangan 2. Gitu. Mungkin yang tadi yang sendiri saja, yang misalnya asumsi ANAFA itu kan sendiri nggak terlalu berat, tapi nanti bagian yang pakai simulasi bisa berdua. Ya, Pak. Gitu? Ya, Pak. Ya pokoknya dibuat adil lah, monggo nanti. Bentar, saya mencari RPS saya tadi terlingsut. Sebentar saya cari lagi. Saya nyimpan. Tadi sudah saya buka ya. Tadi di mana itu? Sebentar, saya simpan ulang aja biar mudah carinya. File save as di dokumen. Ya. Pak, izin Pak, kalau boleh dengan bukunya Krik tadi Pak, bukunya Krik tadi Pak tentang desain eksperimental Ini tadi sudah Pak. saya kirim, cuman belum sampai. Oh iya, iya Pak. Sudah ya, saya kirim belum sampai, masih muter-muter ya. Ini masih Iya, muter-muter. siapa? Iya Pak, iya Pak.
Ya, sinyalnya kurang bagus. Oh, ini nggak bisa terkirim karena lebih dari 100 megabyte ya, Mas. Ini saya pakai email aja, nanti pakai email salah satu ya. Iya, Pak. siap Pak. Ini dokumen lebih dari 100 megabyte, jadi nggak bisa terkirim ternyata. Tadi gagal. Ya, nanti saya kirim lewat di luar, lewat email. Ya, oke, mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi atau cukup? Mungkin cukup itu dulu. Iya Pak. Ya, oke. Nanti saya kirim via email yang terakhir itu yang ada punya Mbak Niluh ya. Nanti mungkin lewat Mbak Niluh ya yang kemarin barusan saya buka. Mbak Niluh? Iya Pak. Ya. Nanti saya kirim lewat itu. Oke, barangkali sampai di sini dulu pertemuan awal terkait dengan penyampaian rencana kontrak belajar kita, bahwa kita sepakat akan menggunakan RPS bersama tadi. Kemudian materinya akan kita bagi menjadi kelompok-kelompok. Kita mulai minggu depannya, artinya minggu besok belum, kemudian baru minggu depannya, gitu ya. Iya Pak. Nanti minggu depan saya memberikan pengantar terlebih dahulu, kemudian minggu depannya Anda sudah siap. Begitu. Kemudian karena jumlahnya ganjil, nanti ada salah satu yang tampil sendirian tapi dikasih materi jangan terlalu berat gitu ya, yang awal-awal saja. Itu sehingga nanti yang berat-berat bisa diambil berdua sambil mendiskusikannya supaya hasilnya maksimal begitu. Oke, kita sepakat gitu ya. Iya Pak. Terima kasih. Mungkin pertemuan kita akhiri sampai di sini, sampai ketemu minggu depan ya secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya izin live ya. Ini saya masuk ke S1 ini, ada fisika statistik di S1 ya. Oke, saya menyiapkan ke sana. Iya, Pak. Iya.